Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Arumditasari dari kelas D2243 NIM D22 2018 02251. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan sistem informasi yang telah saya buat, yaitu sistem resep elektronik atau bisa kita sebut dengan SIRESE. Langsung saja, yang pertama ada deskripsi sistem. Sistem resep elektronik atau SIRESE merupakan sistem komputerisasi penulisan resep obat berbasis web, di mana pada sistem ini, dokter menuliskan dan mengirimkan resep kepada bagian farmasi atau apotik menggunakan media elektronik berbasis web untuk menggantikan tulisan tangan dan penggunaan kertas. Selanjutnya ada tujuan sistem. Tujuan sistemnya terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk pengelolaan aktivitas tenaga kesehatan dalam pelayanannya, dan untuk membantu serta mempermudah setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam melayani pasiennya. Tujuan khususnya adalah untuk menghindari terjadinya ROM atau reaksi obat merugikan yang biasa disebabkan oleh adanya kesalahan pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan. Lalu ada manfaat sistem. Yang pertama, mengurangi tingkat kesalahan dalam membaca resep. Yang kedua, peningkatan pemeliharaan obat dan penghematan biaya pasien. Yang ketiga, sebagai proses penyaluran data secara otomatis. Yang keempat, dapat meningkatkan keselamatan pasien. Yang kelima, mampu mencatat semua data pasien yang dapat dengan mudah untuk dicari kembali. Lalu ada gambaran umum sistem. Program yang akan dibangun memiliki 4 tipe user, di mana terdapat user bagian pendaftaran, dokter, apotik, dan pengelola klinik. Register user artinya user yang dimaksudkan sudah melakukan registrasi sehingga memiliki username dan password khusus untuk dapat mengakses layanan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada flow of document. Flow of document itu sendiri adalah alat pembuatan model untuk menggambarkan sistem sebagai satu jaringan proses fungsional yang dihubungkan antara satu dengan yang lain dengan alur data, baik secara manual atau secara komputerisasi. Ini adalah flow of document dari sistem resep elektronik. Terdapat pasien, pendaftaran, sistem basis data, dokter, dan apotik. Dimulai dari pasien datang ke poliklinik untuk yang pertama dimintai identitasnya oleh petugas pendaftaran, lalu proses pendaftaran. Selanjutnya setelah melakukan proses pendaftaran, pasien diperiksa oleh dokter, dan setelah pemeriksaan, lalu dokter memberikan resep kepada pasien yang direkam secara komputerisasi pada sistem aplikasi resep elektronik tersebut. Kemudian datanya dapat diolah dan dapat dilihat oleh petugas apotik. Lalu petugas apotik melakukan transaksi resep. Setelah transaksi resep berhasil, outputnya ada nota resep dan obat. Selanjutnya ada tahapan identifikasi. Tahapan identifikasi di sini ada 7. Yang pertama, identifikasi fungsi sistem. Identifikasi fungsi sistem adalah pengertian dari sistem resep elektronik atau SIRESE yang tadi sudah dibahas di awal pada deskripsi sistem. Kemudian yang kedua ada identifikasi informasi atau menghasilkan informasi apa saja, yaitu yang pertama ada kartu berobat, KIB. Maksud saya kartu berobat atau KIB. Kemudian ada laporan pendaftaran. Yang ketiga laporan pemeriksaan, yang keempat laporan penggunaan resep, yang kelima laporan penggunaan obat, dan yang terakhir ada laporan transaksi resep. Kemudian yang ketiga ada identifikasi data atau data-data apa saja. Datanya ada data pendaftaran, data rekam medis, data peresepan, data obat, dan data transaksi resep. Yang keempat ada identifikasi tujuan informasi atau informasi tersebut ditunjukkan kepada siapa. Kartu berobat ditujukan kepada pasien, laporan kunjungan pasien, laporan penggunaan obat, dan laporan transaksi resep ditujukan kepada direktur atau pengelola klinik. Lalu yang kelima ada identifikasi sumber data atau data diperoleh dari mana.
satu, data pendaftaran diperoleh dari pasien dan petugas pendaftaran. Yang kedua, data rekam medis diperoleh dari pasien, dokter, dan tindakan. Yang ketiga, data peresepan diperoleh dari dokter. Yang keempat, data obat diperoleh dari dokter dan resep. Yang kelima, data transaksi resep diperoleh dari resep, obat, dan petugas apotik. Selanjutnya yang keenam ada identifikasi pelaku atau kesimpulan, jadi penggunanya itu siapa saja. Jadi penggunanya ada pasien, petugas pendaftaran, dokter, petugas apotik, dan direktur atau pengelola. Yang ketujuh, identifikasi proses. Identifikasi proses di sini terdiri dari rekam medis, rekam resep, dan demografi pasien. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem mampu membuat resep secara elektronik tanpa kertas dan langsung dikirim ke apotik sehingga pasien bisa langsung pergi ke apotik untuk mengambil obat. Yang kedua, sistem harus dapat membantu para dokter pada saat menulis resep dengan memberikan informasi tentang obat-obatan yang akan diresepkan dan mendeteksi apabila ada interaksi antara obat-obat tersebut dalam resep dengan memberikan peringatan atau alert sebelum dikirim ke apotik. Kemudian yang ketiga ada sistem mampu mencatat data penggunaan obat. Yang keempat, sistem mampu membuat laporan dengan lebih mudah dan cepat. Lalu ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada operasional, kedua keamanan, yang ketiga informasi, dan yang keempat kinerja. Yang operasional antara lain menggunakan aplikasi Sirese atau sistem resep elektronik, spesifikasi komputer minimal Pentium 2, bahasa pemrograman menggunakan PHP, dan MySQL sebagai media database-nya. Keamanannya, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password, sehingga hanya orang-orang tertentu dan yang memiliki password yang dapat mengaksesnya. Kemudian dilengkapi dengan CCTV di setiap ruang poliklinik. Yang ketiga yang informasi, yaitu digunakan agar petugas maupun dokter dapat dengan mudah dan cepat ketika akan melihat rekam medis dan rekam resep pasien. Kemudian informasi digunakan untuk merekam data dan informasi pasien yang berhubungan dengan peresepan dokter. Untuk kinerja, sistem bekerja di poliklinik selama jam pelayanan poliklinik buka. Lalu ada DFD yang terdiri dari konteks diagram, decomposition diagram, dan DFD level. Pertama ada konteks diagram. Konteks diagram itu adalah diagram yang menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan menunjukkan hubungan antara proses dengan entitas lainnya. Ini adalah sistem resep elektronik. Ini adalah konteks diagram sistem resep elektronik. Ini prosesnya, ini entitasnya, ada pengelola klinik, pasien, pendaftaran atau petugas pendaftaran, petugas apotik, dan dokter. Selanjutnya ada decomposition diagram. Di sini bisa kita lihat sesuai dengan identifikasi prosesnya. Lalu ada DFD level 0 dan DFD level 1. Yang ini DFD level 1 proses pendaftaran pasien pada sistem resep elektronik. Ini DFD level 1 proses pemeriksaan dan peresepan pasien. Ini DFD level 1 proses transaksi resep. Dan yang terakhir ada DFD level 1 proses pelaporan pada pengelola klinik. Kemudian desain interface sistem resep elektronik. Di sini desain interface-nya yang pertama ada desain input utama login admin. Lalu ada desain input hak akses petugas. Di sini diisi nama penggunanya dan kata sandinya hanya petugas itu sendiri yang mengetahuinya. Sama juga dengan yang desain input hak akses dokter ini, nama penggunanya adalah dokternya itu sendiri, kemudian kata sandinya
hanya dokter itu yang mengetahuinya. Lalu ada desain output formulir pendaftaran pasien seperti ini, dan desain output halaman resep obat. Yang terakhir ada desain output halaman pelaporan. Di sini adalah proses pelaporan sistem resep elektronik, akhirnya endingnya ada di sini. Kita dapat mencetak data sesuai dengan data yang ingin kita ketahui, yang untuk dilaporkan kepada pengelola klinik. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD sistem resep elektronik yang saya buat terdapat terdiri dari beberapa entitas, antara lain pasien, atau yang pertama ini petugas pendaftaran, lalu saya ulangi, yang pertama pasien, lalu petugas pendaftaran, lalu ada dokter, ada resep, ada petugas apotik, ada obat, ada jenis obat, ada transaksi resep, dan ada pengelola. Dan entitas dari beberapa entitas ini, tiap masing-masing entitas memiliki beberapa atribut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.